Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Tentunya kita semua berharap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan ke-8 ini, ya, kita akan membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri. Namun sebelum itu, ya, kami ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk melihat kembali video-video sebelumnya, mempelajarinya. Dan kemarin bagaimana soal mid semesternya? Susah, gampang, atau teramat gampang ini? Semua soal yang kami berikan insya Allah sudah kami ajarkan, tinggal Anda mengerjakannya, ya, seperti itu. Oke, kita akan memasuki mata kuliah pendidikan agama Islam yang kali ini akan membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri. Ya, akhlak terhadap diri sendiri. Kita akan membahas tentang adil. Ya. Adil yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap dirinya pribadi, diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya atau rohani. Ya, jadi kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, hati kita akan meronta, akan menolak ketika ia dibawa melakukan sesuatu yang buruk. Karena pada hakikatnya hati ini untuk melakukan dan untuk diisi dengan kebaikan. Maka jika muncul adanya sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, maka hatinya akan menjadi sakit. Dan setelah sakit, maka akan membahayakan jiwanya. Maka teman-teman, ya, sesuatu yang membahayakan jiwa bisa bersifat fisik atau psikis, ya. Apapun itu, ya, yang sekiranya bisa menjebak seseorang untuk berbuat maksiat, ya, untuk melukai dirinya sendiri, ya, ini berbahaya dan perlu kita perhatikan. Kemudian, ya, akan kita bahas tentang apa? Tentang sesuatu yang membahayakan fisiknya. Misal apa? Nah, ini coba, ada enggak sifat ini, perkara ini tertempel pada diri Anda? Ya. Sesuatu yang membahayakan fisik misalnya apa? Terlalu banyak begadang. Ya. Kenapa terlalu banyak begadang kami masukkan dalam pelajaran ini? Karena banyak waktu yang tersia-siakan membahas sesuatu yang tidak penting, tidak bermanfaat. Maka sungguh benar, ya, ketika seorang mukmin, ya, seorang yang beriman kepada Allah, maka dia pasti meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, kira-kira apa yang ia dapatkan ketika melakukan suatu pekerjaan? Apa yang ia dapatkan ketika dia pergi ke satu tempat? Tujuannya apa? Ya. Dan terlalu banyak begadang ini banyak daripada organ-organ tubuh, ya, yang secara fisiknya akan berpengaruh. Dan ketika fisiknya rusak pun akan mempengaruhi proses ibadahnya tentunya. Ya, mereka yang sakit tidak bisa maksimal untuk sholat. Yang mungkin di antara kita yang sehat pun masih malas sholat, coba. Apalagi ketika terganggu fisiknya. Kemudian yang kedua apa? Merokok, ya. Merokok ini perhatikan, ya, melakukan sesuatu yang sia-sia, merusak fisik, ya, paru-parunya, ya. Ingat, ya, kalau diberikan pengingat, diingatkan oleh orang lain untuk lebih baik, maka berterima kasih, ya. Jangan malah kita marah kepada orang yang memberikan nasihat, termasuk dalam hal merokok ini, ya. Ini anak-anak kecil, anak SD, ya. Kita sayangkan sudah merokok, ya. Sudah merokok. Maka hati-hati, jangan buang uang-uang Anda. Ya, terlebih lagi mungkin ya soal uang bisa dicari.
Namun ketika rusak paru-parunya, ya, membunuh sekitarnya, ingat ya, kedzaliman, ya, karena asap rokok ini yang berbahaya sekali. Bahkan di bungkusnya saja sudah ada tulisan merokok dapat membunuhmu. Namun ya karena dorongan syahwat hingga akhirnya tidak menghiraukan pengingat-pengingat itu. Kemudian ya, mengkonsumsi obat terlarang, ya, ini berbahaya bagi tubuhnya, merusak, bisa menjadikan kecanduan, bisa menjadikan gila bahkan, dan juga bisa menyebabkan seseorang menjadi overdosis. Maka hati-hati dengan pergaulan Anda, ya, hati-hati. Dan ini termasuk hal yang merusak fisik, ya, merusak fisik, ya. Kemudian ya, minuman keras, ya. Minuman keras hindari, ya. Hindari. Allah mengharamkan minuman keras, baik sedikit ataupun banyak, ya. Baik sedikit ataupun banyak. Ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan efeknya ya pada tubuh merusak organ-organ bagian dalam. Ya, dan tentunya ini akan menjadikan manusia ini mudah sakit, ya. Mudah sakit. Ya. Dan tentunya ketika sakit dia tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sesuatu yang membahayakan secara psikis, ya. Nah ini secara psikis ini hatinya yang sakit, ya, yang bermasalah, ya. Munculnya sikap iri, dengki, munafik dan lain-lain. Ini penyakit, ya, penyakit yang menyerang kejiwaan seseorang. Ya, pernah enggak Anda melihat orang iri, orang dengki, ini hidupnya tenang, ya? Pernah enggak Anda menyaksikan mereka memiliki kepercayaan diri? Pernah enggak Anda lihat mereka mengatakan sesuatu yang tidak bohong, jujur? Nah, lihat ini, itu efek-efek daripada munculnya penyakit jiwa, penyakit hati dalam diri seseorang, ya. Maka ini membahayakan secara psikis Anda. Maka hindari hal-hal seperti ini, ya. Hal yang berpenyakit, hati yang berpenyakit seperti iri, dengki, munafik dan lain sebagainya akan sulit menerima kebenaran. Karena apa? Karena hati tidak hanya menjadi tempat kebenaran dan iman, tetapi hati juga bisa berubah menjadi tempat kejahatan dan kekufuran. Tergantung Anda mengisinya dengan apa, ya. Mengisinya dengan apa? Prasangka-prasangka baik atau prasangka-prasangka buruk, atau hasad, iri, dengki dan lain sebagainya, ya. Maka perhatikan diri Anda, ya. Apalagi urusan hati. Baiknya seluruh badan tergantung hatinya. Buruknya seluruh badan juga tergantung daripada ya buruknya hati. Maka kelola hati Anda dengan benar, ya. Kelola hati Anda dengan benar. Sebab bisa jadi hati yang harusnya sesuai fitrah, yakni ditempati dengan sesuatu yang baik, digantikan dengan sesuatu yang buruk. Maka ketika mengingat, ya, bagaimana ahsinu dzanna billah, perbaguslah persangkaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan takdir kehidupanmu, keadaan ekonomimu, keadaan jiwamu, keadaan apa? Keadaan badanmu, ya. Semuanya, ya. Harusnya itu semua menjadikan Anda semakin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah untuk menghindari hal tersebut, ya, maka kita dituntut untuk mengenali berbagai penyakit hati yang dapat merubah hati kita. Yang tadinya merupakan tempat kebaikan dan keimanan menjadi tempat keburukan dan kekufuran. Seperti yang telah dikatakan, ya. Seperti yang telah dikatakan bahwa di antara penyakit hati adalah iri, dengki dan munafik. Maka kita harus mengenali hal ini, ya. Pertama dengki, ya, dengki. Orang pendengki adalah orang yang paling rugi. Ia tidak mendapatkan apapun dari sifat buruk itu, ya. Dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan pahala kebaikan yang dimilikinya akan terhapus. Dan Islam tidak membenarkan adanya kedengkian. Islam tidak membenarkan kedengkian.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hati-hatilah pada kedengkian. Kedengkian itu menghapuskan kebaikan seperti api yang melahapnya. Maka teman-teman ya perhatikan ya, jangan sampai dengki itu merasuki jiwa kita. Sebab hanya kerugian yang akan nampak, yang akan didapatkannya. Kemudian yang kedua adalah sifat munafik. Orang munafik adalah orang-orang yang berpura-pura atau ingkar apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan yang ada di hati dan tindakannya. Ya. Sedangkan tanda munafik ada 3. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin salatsu. Ya, tanda munafik itu ada 3. Yang ketika dia berbicara ia berdusta. Yang ketika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat. Ya. Ini harus dimunculkan sifat-sifat yang baik untuk menghalangi munculnya kedengkian, munafik. Maka kita harus adil memberikan kepada hati kita apa yang memang sepantasnya untuk diberikan. Orang-orang beriman tahu tujuannya. Orang-orang beriman tahu kenapa ia diciptakan oleh Allah. Ya. Lalu dia menjadikan dirinya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ketika melihat kemunafikan itu ada enggak pada diri kita? Ya, ada atau tidak? Ya, sifat munafik ini. Dan saya yakin pelaku munafik ini dibenci oleh manusia. Dibenci oleh manusia. Kemudian adalah adillah terhadap dirimu. Ini juga merupakan perintah. Dalam hal urusan jasmani. Urusan jasmani, menjaga kebersihan dirinya. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Ia menekankan kebersihan secara menyeluruh, meliputi pakaian dan juga tubuh mereka. Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih, baik dan rapi, terutama pada hari Jumat, memakai wewangian dan selalu bersuci. Ya. Seperti itu. Malu jika ternyata kita itu punya baju yang bagus, punya parfum, namun tidak digunakan. Ya. Justru ketika hendak bermain, pergi kemana baru dipergunakan. Sedangkan kalau pas sholat compang-camping tidak harum baunya. Maka menjaga kebersihan dirinya penting ya. Misal pada hari Jumat dia potong kukunya. Kemudian jangan biarkan kotoran-kotoran menempel. Mandi, pakai wangi-wangian, Ingat, ini semua diperintahkan dan dibolehkan untuk dilakukan. Jadi Islam itu tidak melarang untuk berdandan, untuk memperbagus diri, namun sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Seperti itu. Berhias itu maksudnya bukan laki-laki terus memakai gincu, memakai kosmetik, memakai eyebrow dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Dandanlah selayaknya laki-laki, bersih pakaiannya, Begitulah. Maka jaga, Hati-hati yang memiliki tindik di telinga, Jangan dipakai. Kalau sudah terlanjur jangan dipakai. Biarkan saja. Karena apa? Satu, Anda menyakiti diri Anda sendiri. Yang kedua adalah terlarang untuk mengikuti gayanya seorang wanita. Laki-laki yang meniru gaya wanita itu dilarang. Dilarang.
termasuk bagaimana ia berdandan. Kalau ada pembicaraan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya, maka ingat semuanya sudah diatur, ya. Semuanya sudah ada aturannya. Maka ketika menerjang larangan, ya sudah, konsekuensinya adalah mendapat dosa. Dan efeknya apa? Hatinya akan sulit menerima nasihat. Kemudian, ya teman-teman yang dirahmati Allah, ya adalah tentang menjaga makan dan minumnya, ya. Menjaga makan dan minumnya. Bersederhanalah dalam makan minum. Berlebihan atau melampaui di tengah atau melampaui jatah, ya, melampaui kemampuan, ya. Sebaiknya sepertiga dari perut diberikan untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk bernapas. Lah ini kalau semua satu perut, ya, satu perut digunanya untuk apa? Untuk makan semua, ndak ada minuman, ya, ndak ada itu tadi buat udaranya. Kira-kira bagaimana hal itu? Ya, kira-kira bagaimana? Maka ya porsikan, ya. Segala yang berlebihan itu tidak baik, ya. Nah, ini kebiasaan baru sekarang itu apa? Kuliner, ya. Kuliner, pergi ke sana kemari, bahkan keluar kota atau bahkan ke luar negeri hanya untuk kuliner. Ya. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Jaga makanan dan minumnya. Perhatikan, ya. Kalau minum dengan tangan yang kanan, ya, duduk, ya. Jangan berdiri atau mungkin sambil ngomongan, ya. Jangan, ya. Selesaikan makan Anda, selesaikan minum Anda, baru Anda ngobrol dengan yang lainnya. Maka semuanya sudah diatur secara detail, ya. Secara detail oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Karena penting sekali, ya, penting sekali untuk memperhatikan hal ini. Kemudian, ya, tidak mengabaikan latihan jasmaninya, ya. Latihan jasmani apa? Ada apa, ya? Olahraga, ya. Kalau kita sebut riyadhah. Riyadhah itu apa? Ya latihan jasmani, ya. Latihan jasmani ini amat penting dalam apa? Penjagaan kesehatan. Lah agar manusia sehat. Loh, sehat nanti untuk apa, ya? Untuk beribadah, ya. Coba ketika ada orang yang tidak sehat, ya, mengikuti satu kelompok olahraga, ya. Ya tentunya akan ditolak nantinya karena Anda sedang sakit. Maka jaga kesehatan Anda. Walau bagaimanapun ia dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak-hak Allah, diri, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Dalam arti kata dia tidak mengabaikan kewajiban sembahyang. Sesuai kewajiban diri, menjaga muru'ah, adat bermasyarakat dan seumpamanya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan, ya, bagaimana menjaga rupa diri seseorang, ya. Seorang muslim mestilah mempunyai rupa yang baik, ya. Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh, ya, compang-camping, kusut dan semuanya, ya. Diperintahkan untuk indah, ya, tampilanmu indah, ya, perkataanmu indah, semuanya serba indah, ya. Karena ini tujuannya adalah syiar, untuk menunjukkan bahwasanya memang umat muslim adalah orang-orang yang terjaga. Terjaga apa? Ya lisannya, ya badannya, semuanya terjaga. Kemudian, ya, yang kedua, Islam adalah agama
yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharapkan yang baik, ya. Tidak mengharamkan yang baik maksud kami, ya. Sebagian orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawadhu. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat zuhud dan tawadhu tidak melupakan, ya, tidak melakukan hal yang seperti itu. Islam tidak melarang umatnya untuk menggunakan nikmat Allah kepadanya asal tidak melampaui, ya, batas tersebut, ya. Tawakal, ya, tidak dilewatinya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, ya, tentang, ya, jasmani, ya, menjaga adil bersikap dalam mendidik, ya, mulai jasmaninya, ya, rupa diri, kemudian apa? Ya, ini sekarang kita akan bahas tentang akal, ya. Akal, ya. Dari sisi akalnya, apakah ini memenuhi akhlak dengan ilmunya? Akhlak muslim menjaga agar tidak rusak dengan mengambil sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. Ilmu fardhu ain, ya, yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaknya diutamakan karena ilmu ini mampu dikejar oleh siapa saja asalkan dia berakal dan cukup umur. Pengabaian ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. Maka hati-hati, ya, menjaga akhlak muslim, ya, agar tidak rusak. Mengambil sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan, maka hati-hati. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penguasaan ilmu, ya. Sepatutnya umat Islam yang selayaknya jadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Kekufuran, yakni kufur akan nikmat, dan kealfaan umat terhadap pengabaian kekuasaan ilmu ini. Seperti itu. Maka kuasailah ilmu Anda. Perkara utama yang perlu diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah, bacaannya, tajwidnya, dan tafsirnya. Kemudian hadis-hadis Nabi, sirah, kemudian ada sejarah sahabat, kemudian ulama, dan juga sejarah Islam. Ya, maka sudahkah Anda menyekolahkan anak Anda di tempat yang mulia? Sudahkah Anda memberikan fasilitas untuk mereka? Maka tugas kita adalah memfasilitasi mereka agar mereka dapat menguasai ilmu-ilmu tersebut. Ya, kemudian teman-teman, ya, sementara itu umat Islam hendaknya membuka tingkat pikirannya kepada segala bentuk ilmu, termasuk apa? Bahasa asing, ya. Supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat, ya. Rasulullah pernah menyuruh, ya, Zaid bin Sabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syria. Disuruh belajar, ya. Abdullah bin Zubair adalah tentara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Beliau memiliki jamaah orang yang masih bertutur kata berlainan. Apabila berhubungan dengan mereka, dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka, memakai kode-kode, ya. Silahkan Anda pelajari bahasa itu, silahkan, ya. Tidak ada larangan dalam Islam. Silahkan. Siapa tahu suatu nanti 5 tahun, 10 tahun akan menjadi lebih baik. Maka yang berikutnya adalah jiwa, ya. Manusia pada umumnya tahu bahwa jasad perlu disucikan selalu. Begitu pula dengan jiwa. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Ada beberapa yang membersihkan jiwa dari kotorannya. Antaranya apa? 1, bertobat, ya.
Yang kedua adalah bermuraqabah. Masya Allah. Bermuraqabah. Kemudian ada yang namanya bermuhasabah. Kemudian ada lagi yang namanya mujahadah. Lalu ada memperbanyak ibadah dan menghadiri majelis iman. Ya. Nah ini untuk semuanya ya, perhatikan ya. Silahkan Anda tanyakan jika ada sesuatu yang memang perlu ditanyakan dan belum dipahami. Dan untuk mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai, silahkan Anda mencari ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan taubat, muraqabah, muhasabah, mujahadah, ya. Kemudian ada memperbanyak ibadah dan menghadiri majelis ilmu. Kira-kira apakah Anda menemukan ayat-ayat tentang ini, hadis-hadis tentang ini? Kalau Anda ketemu, Anda tulis ya. Anda tulis di buku Anda, silahkan, sebagai bentuk dokumen ya. Kemudian nanti silahkan Anda foto ya, lalu diberikan ke grup WhatsApp yang telah saya bentuk ya, untuk masalah pertanyaan dan lain sebagainya, yang sebagai grup pemberitahuan kepada mahasiswa ya, grup untuk bertanya dan lain sebagainya. Silahkan ya, Anda foto di situ, Anda tulis nama ya dan nomornya. Kami ingin suatu saat nanti bisa bertanya kepada Anda semuanya tentang apa makna taubat, apa makna muraqabah, kenapa harus bermuhasabah, kenapa harus bermujahadah, ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan ke-8 mungkin kami cukupkan dulu, ya. Silahkan Anda ulang videonya kalau perlu, atau langsung bertanya di grup-grup yang telah kami bentuk. Dan selebihnya jika ada kekurangan maka mohon dimaafkan. Ya, semoga apa yang Anda lakukan senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di sesi ke-9, pertemuan ke-9. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.